Oke rekan-rekan semuanya, sekarang saya akan mencoba menjelaskan secara detail mengenai energi dari tubuh kita atau energi dari manusia, yang mana ini sangat penting kita ketahui. Kenapa? Karena energi di dalam tubuh manusia ini atau energi manusia ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Di sini saya mengilustrasikan ada seorang manusia atau seorang bapak ini, dia pada dasarnya memiliki energi yang selalu terpancar dari tubuhnya, ya. Di sini. Jadi dia akan selalu memancarkan energi, di mana energi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian secara positif terhadap benda-benda atau tempat-tempat di mana dia berada. Nah, kembali lagi, energi yang memancar dari tubuh kita itu sebetulnya memiliki kandungan informasi dari pikiran yang sedang berlaku. Misalnya dia berpikiran positif, maka di dalam pancaran energi itu akan terkandung juga informasi-informasi yang positif. Begitu juga dengan informasi-informasi atau pikiran-pikiran yang negatif, maka akan tercatat atau terpancar juga di dalam energi itu informasi negatif dari pikirannya itu sendiri. Nah, energi yang terpancar dari tubuh ini akan melekat ke seluruh tempat di sekitar dia berada. Bisa tanahnya, bisa dindingnya, kalau ada pohon itu bisa pohon, kalau ada hewan dia hewan, atau di seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, apabila kita berpikir negatif, maka alam semesta pun akan juga merekod dari informasi energi yang keluar dari tubuh dia. Jadi jangan heran jika benda di sekitar kita, misal atau yang pernah melekat dengan tubuh kita, misalnya baju, atau dia tanah, atau dia benda-benda kesayangan kita, itu sebetulnya mengandung informasi diri kita atau si pemiliknya itu, atau yang pernah memakainya. Makanya tidak heran di dalam konsep perdukunan, apabila dia mau mengerjakan atau mau mengerjai seseorang, maka seringkali dipinta oleh para dukun-dukun itu, yang pertama biasanya baju yang sering dia pakai atau yang pernah dia pakai. Yang kedua biasanya tanah yang sering dia lewati. Artinya di situ tanah yang mengandung tentang siapa orang atau jati diri dari orang tersebut. Nah, dukun ini akan mencoba mengerjai orang tersebut dari energi yang sudah melekat di alam semesta, khususnya di tanah atau di benda-benda yang pernah nempel di orang tersebut. Nah, ini menjadi sarana untuk mempengaruhi atau mengerjakan sesuatu hal yang mana ditujukan kepada orang tersebut. Nah, inilah bukti bahwa setiap manusia itu memancarkan energi
dan melekat di setiap benda atau tempat yang dia tinggali. Nah, dalam hal ini saya tidak mau membahas mengenai sistem kerja dukun, tapi itu sebagai gambaran bahwa dukun itu menggunakan sarana informasi yang terpancar dari tubuh seseorang yang menjadi targetnya. Artinya identitas seseorang itu bisa diketahui dari energinya. Nah, para praktisi dukun itu mengambil benda-benda yang mengandung energi dari target yang mau dia kerjakan. Itu ya. Oke, di sini saya hanya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh tubuh kita terhadap rumah. Karena dalam postingan kemarin sangat banyak yang bertanya, termasuk yang imbok-imbok, mengenai bagaimana cara melihat suatu rumah itu memiliki kandungan energi negatif atau energi positif, dan apa efek-efek yang terjadi jika itu positif atau negatif, dan dari mana dasar terbentuknya energi positif dan negatif yang mempengaruhi kondisi energi rumah. Oke, rekan-rekan semuanya, saya akan memberikan ilustrasi dulu ya. Di sini ada satu rumah yang memang sudah tidak ditinggalin sama orang atau sudah kosong sekian lama. Nah, secara visual kita bisa melihat bagaimana di sini rumah itu nampak tidak terawat sama sekali. Kita perhatikan di sini ada rumput-rumput yang tinggi, tidak bisa tidak terawat lah, rumput-rumput yang tidak terawat. Bahkan di sini ada juga pohon-pohon yang tumbuh di dalam atau di atap rumah dia. Di dinding juga ada, di genting-genting juga ada. Jadi ini menandakan bahwa rumah ini tidak terawat, tidak terurus karena tidak ada orang yang menghuninya. Nah, perlu diketahui bahwa tubuh manusia ini sebetulnya sangat berguna atau sangat berpengaruh terhadap suatu lingkungan, khususnya rumah. Kenapa? Karena energinya itu akan memancar ke seluruh ruangan atau seluruh rumah ini. Dan tanpa harus kita suruh, energi ini akan membuat benda-benda yang ada di sekitar tubuh kita ini menjadi hidup atau memiliki kandungan energi yang positif. Jadi basic manusia ini sebetulnya memiliki atau memancarkan kandungan energi positif, dimana apabila energi tersebut memancar atau diterima oleh benda-benda yang ada di sekitarnya, maka benda-benda tersebut akan lebih awet, lebih terawat walaupun kita tidak merawatnya. Hal yang berbeda jika misalnya satu rumah itu ditinggalkan sekian lama. Maka di sini saya ngambil contoh rumah yang sudah ditinggalin atau sudah tidak ada penghuninya sekian lama. Apa yang terjadi? Yang pertama, rumah ini akan memiliki kandungan energi yang negatif. Ciri-ciri energi yang negatif adalah dia akan terasa dingin, lembab. Itu
Sementara tubuh kita ini akan kebalikannya, akan memancarkan energi positif yang mengandung suhu hangat. Nah ini. Nah, rumah yang tidak berpenghuni otomatis dia secara suhu itu akan dingin. Sehingga di sini akan lebih memungkinkan benda-benda atau tembok atau dinding atau lantai atau apapun yang ada di rumah ini menjadi cepat rusak, cepat rapuh. Bahkan banyak, kalau kita lihat dindingnya itu banyak yang roboh, mulai dia berjamur, retak-retak, roboh, atau mungkin banyak pohon-pohon atau lumut-lumut atau rumput yang tumbuh, baik itu di depan rumah, di halaman, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi di dinding-dinding. Padahal kembali lagi, kalau kita mencoba menanam pohon di dinding, misalnya pohon anggrek atau apa yang langsung ke dinding, itu pasti pohon yang kita tanam itu tidak akan jadi. Tapi kenapa dengan dibiarkan sekian lama kok tiba-tiba muncul pohon-pohon yang nempel di dinding ini, bahkan akan nampak subur seperti setiap hari disiram. Nah ini kembali lagi, pahami bahwa pohon-pohon yang tumbuh di dinding-dinding ini sebetulnya ini adalah simbol daripada energi negatif. Dia akan menyerap energi-energi negatif, sehingga makanannya bukan dari dinding itu sendiri, tapi bersumber dari energi negatif yang ada di rumah itu sendiri. Ya. Jadi kembali lagi, rumah yang memiliki kandungan energi negatif biasanya itu rumput tinggi, tidak terawat. Yang kedua, banyaknya tumbuhan yang muncul di dinding atau di atap. Yang ketiga, suhu udara pasti dingin. Yang keempat, terkadang kalau kita masuk dan kita peka, maka nanti kita akan merasakan ada getaran-getaran energi negatif yang timbul di situ. Dan tidak jarang orang dia muncul bulu kuduknya dia berdiri atau apa. Ini menandakan energi negatif sangat kuat di tempat itu. Nah kembali lagi, ada makhluk astral atau sering kita sebut dengan jin atau hantu atau apa. Ini sebetulnya kehidupan utama dia itu adalah di tempat-tempat yang memiliki kandungan energi yang negatif kuat. Nah, di sini saya contohkan ada satu makhluk astral lah, ini saya gambarkan ya. Nah, ini dia akan senang tinggal di rumah yang memiliki kandungan energi negatif yang kuat. Ingat, di sini saya menceritakan bagaimana ciri-ciri dari rumah yang memiliki kandungan energi negatif. Oke. Sekarang bagaimana kalau di dalam suatu komplek atau di satu perumahan ya, seperti kemarin saya di dalam video yang singkat itu saya gambarkan seperti ini. Ini ada dua rumah, yang satu dia rumah sama yang sudah tidak berpenghuni, ini adalah rumah yang masih ada penghuninya. Nah, apa bedanya? Apabila rumah tidak berpenghuni, maka sifat
energinya menjadi energi negatif kuat atau tinggi. Dari mana kita bisa melihat? Kembali lagi seperti gambar yang sebelumnya, maka di sini kita lihat rumput itu akan tinggi semua. Oke. Nah, sementara rumah yang nomor 2 ini ada juga rumputnya sama. Nah, yang lucunya lagi, rumah ini umpamanya dia sudah 1 tahun tidak pernah dipotong rumputnya. Kalau ada orangnya atau rumah ini berpenghuni, rumputnya itu dia akan terjaga, tidak seperti yang tidak ada orangnya. Itu loh. Kenapa bisa terjaga? Dia tidak pernah sampai tinggi karena rumput-rumput ini terjaga dari energinya. Dimana apabila namanya ilalang atau pohon-pohon yang tidak dikehendaki, dia bertemu dengan energi positif, maka pertumbuhannya dia akan terhambat atau akan stuck di situ saja, atau perkembangannya ya ibaratnya tidak signifikan lah. Tapi kalau kandungan energi rumah itu negatif ya, seperti ini, maka rumput ini akan tidak terkendali sampai tinggi. Jadi kalau kita melihat ada rumah-rumah yang rumputnya tinggi, itu bisa dipastikan bahwa rumah tersebut memiliki kandungan energi yang negatifnya kuat. Ditambah lagi kalau sampai ada di atapnya itu rumput-rumput atau di dinding pun tumbuh rumput atau pohon-pohon, maka ini bisa lebih memastikan bahwa rumah ini mengandung energi negatif yang sangat kuat. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, terkadang di sini dia bisa rapuh, bisa rusak, bisa hancur ya. Ini pun pintu pun bisa juga mulai roboh, mulai kena rayap atau apa. Tapi kalau ada orangnya, nggak ada yang kena rayap. Atau kalaupun rayap, dia harus sekian tahun sesuai dengan daya tahan daripada pintunya itu sendiri. Oke, itu ya. Jadi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana ciri-ciri rumah yang memiliki kandungan energi negatif yang kuat. Nah, terus kalau misalnya ada orang masuk ke rumah ini, sama seperti yang gambar sebelumnya, dia bisa mendetek atau orang-orang tertentu yang bisa merasakan kuatnya energi negatif, terkadang dia akan merinding juga di situ. Kenapa? Karena terkadang di rumah-rumah yang kosong ini selalu ada, ya kalau orang-orang bilang itu ada hantunya atau ada makhluk astralnya lah ya, seperti itu. Oke, ini gambaran menandakan bahwa bagaimana membedakan antara rumah yang kosong dan rumah yang berpenghuni, dan pengaruh terhadap pohon-pohon atau rumput-rumput di sekitar rumahnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua nih. Contoh yang selanjutnya ya. Oke, bentar ya. Nah, di sini. Di sini sama seperti yang barusan. Tapi kita umpamanya ya, ini sebagai contoh di rumah ini tuh ada rumput yang tumbuh di sini, tuh loh. Atau mungkin ada juga yang rumput di sini tuh tinggi. Nah, gini juga ada yang tinggi. Tapi ada orangnya. Sementara rumah itu masih ada orangnya. Dimana tadi dikatakan kalau ada orangnya, sebetulnya akan tumbuh rumput yang tidak terkendali. Tapi ini ada orangnya.
Tapi kenapa kok sampai tumbuh juga rumput di atap ini, atau di bawahnya itu rumput tidak terkendali juga. Nah, ini biasanya si penghuni ini selalu berantem atau sering berselisih paham, dimana pada saat dia misalnya damai, maka dia akan memiliki kandungan energi yang positif, tapi di saat dia ribut maka akan mengandung atau memancarkan energi yang negatif. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa jika rumah-rumah yang di atapnya ada rumput atau di dindingnya ada rumput, tapi rumahnya itu ada penghuninya, itu bisa kita simpulkan bahwa si penghuni rumah ini selalu membangkitkan energi dengan dua jenis ini, positif dan negatif. Artinya sering berselisih. Itu. Ya. Nah, itu sebagai gambaran bagaimana cara menganalisa. Nah, sekarang apa yang terjadi jika rumah kita sudah kita tinggalin, tapi masih banyak juga rumput yang bersemak, atau di atap rumah kita itu banyak rumput? Ini menandakan kita harus introspeksi terhadap pola perilaku kita di dalam rumah itu. Apakah kita ini selalu positif atau negatif? Kalau ada simbol-simbol itu, maka kita berarti tergolong yang suka melakukan perbuatan-perbuatan negatif, gitu loh, atau berpikir negatif, atau kita sering kali berdebat atau berantem di rumah itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya, di mana kemarin banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara menganalisa rumah-rumah yang energi negatif atau positif, di mana kemarin hanya menggambarkan bagaimana rumah kosong banyak semak-semak belukarnya. Sementara di sini saya jelaskan bagaimana kita mengidentifikasi rumah-rumah dan dihubungkan dengan energi penghuninya. Jadi kembali lagi, kalau rumah yang ada penghuninya namun ada simbol-simbol energi negatif muncul, maka itu adalah hasil karya dari si penghuni rumah. Ya, itu saja buat rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan memahaminya, dan silahkan rekan-rekan sendiri keliling di rumahnya, perhatikan di atap-atapnya, perhatikan di halaman depan, halaman belakang, apakah ada nggak simbol-simbol energi negatif ini. Kalau ada, silahkan introspeksi, siapa tahu itu adalah sebagai teguran dari alam semesta supaya kita bisa berubah menjadi positif dengan memberikan simbol-simbol energi negatif di dalam rumah. Oke, itu saja buat rekan-rekan. Terima kasih. Nanti saya akan lanjut lagi dengan pemaparan konsep energi di rumah yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat mengamati rumah sendiri. Selamat menuntaskan atau membereskannya. Selamat, sampai jumpa lagi.